Setelah mengetahui bahwa triliunan uang ilegal akan diselundupkan ke luar negeri, 2 oknum polisi dari sebuah polsek tidak mau kehilangan kesempatan untuk korupsi, sebab keduanya memang sudah lama terlilit hutang besar akibat bermain judi. Namun rupanya bukan hanya mereka yang bertekad untuk mencurinya dari para mafia. Triliunan uang haram tersebut ternyata juga diincar oleh sekelompok polisi lain dari Polda. Sehingga terjadilah kompetisi korupsi antara polsek dan Polda demi merampok kekayaan negara. Namun bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah mobil polisi yang sedang menuju tempat kejadian perkara, yang mana seorang lelaki telah ditemukan tewas setelah terjatuh dari apartemennya di lantai 5. Sebuah tanda luka di lengan korban kemudian membuat kedua penyelidik dari polsek setempat merasa curiga. Mereka bernama Kim dan Lee yang sudah lama bersama sebagai rekan kerja. Keduanya lantas segera naik ke atas untuk mencari petunjuk ke selanjutnya. Di kamar korban terdapat banyak noda darah yang berceceran. Kim berspekulasi bahwa si pelaku sedang mencari suatu barang. Namun sebelum penyelidikan selesai, seorang polisi dari Bareskrim Pusat kemudian datang. Ia bernama Kang yang lantas mengusir mereka dengan kasar. Kang berkata bahwa kasus ini akan ia tangani sendirian. Namun Lee merasa tidak terima dan mencoba menantang. Untungnya Kim segera melerai karena rupanya ia dan Kang saling mengenal. Setibanya di bawah, Kim kembali ke mayat korban untuk membuktikan dugaannya, yang mana sebuah kartu memori lantas ditemukan dari perban luka. Kim pun meminta Lee menyembunyikannya untuk membalas sikap Kang yang semena-mena. Dari tempat kejadian perkara, Kim dan Lee kemudian pergi ke sebuah panti pijat atau spa. Satu tas penuh jam tangan emas lantas diserahkan sebagaimana biasa. Mereka memang sudah lama berbisnis secara ilegal demi keuntungan bersama. Namun kali ini, Shin si pemilik spa meminta potongan harga. Hal tersebut membuat Kim tersinggung sehingga ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Shin lantas segera memohon maaf dan menyerahkan bagian mereka. Sebelum pergi, Shin mencoba menyindir keduanya karena hanya bisa memeras sesama orang Korea. Padahal triliunan uang hasil korupsi dan bisnis ilegal selalu dikirim ke luar negeri oleh geng Cina. Mendengar hal tersebut, Kim dan Lee menjadi penasaran. Sayangnya, Shin tak mau berkata lebih jauh tentang tempat dan tanggal pasti pengiriman. Setelahnya, Lee mengantar Kim ke rumah sakit tempat di mana putrinya dirawat. Hal tersebutlah yang membuat Kim memerlukan banyak uang untuk biaya putrinya berobat. Sedangkan Lee tidak punya siapa-siapa dan hanya tinggal bersama pacarnya. Oleh karenanya keduanya sudah bagai saudara yang sama-sama sebatang kara. Dengan apa yang telah ia usahakan, Kim akhirnya bisa melunasi biaya pengobatan dengan tenang, yang mana tagihannya mencapai 80 juta selama sebulan. Ketika memasuki ruangan, putrinya bernama Jimin kemudian terjaga. Ia tampak sangat senang setelah seharian tidak bertemu ayahnya. Jimin lantas berkata bahwa ia ingin cepat pulang setelah operasinya selesai. Kim yang paham pun hanya bisa tertunduk karena masih belum punya uang yang dibutuhkan. Sementara itu, Lee sudah ada di kasino bersama pacarnya. Mereka memang sama-sama suka berjudi karena ingin cepat kaya. Keesokan harinya, Kim menemui seorang lelaki di sebuah restoran. Ia bernama Juki Ryong yang adalah mafia Cina yang bisnis ilegalnya menguasai Korea Selatan, termasuk tempat kasino yang biasa Lee datangi untuk melakukan perjudian. Yang mana Kim kemudian diberitahu bahwa hutang rekan kerjanya tersebut sudah mencapai 650 juta atau 40.000 dolar. Setelah menghabiskan makanannya, Kim menanyakan kaitan Juki Ryong dengan korban yang telah dijatuhkan dari apartemennya hingga meninggal. Namun Juki Ryong beralasan bahwa kejadian tersebut adalah bunuh diri dan bukan pembunuhan. Tanpa lagi berbasa-basi, Kim lantas juga menanyakan soal triliunan uang yang akan dikirimkannya ke Cina. Namun Juki Ryong malah tertawa dan berkata bahwa hal tersebut hanyalah rumor belaka. Kim pun membalas dengan senyum sinis seolah baru saja membongkar rahasia. Setelah Kim pergi, Juki Ryong hanya bisa mengumpat kasar karena situasinya kini menjadi berbahaya. Di kantornya, Lee dipanggil oleh Kapolsek untuk bertemu dengan Kang yang datang. Setelah meminta maaf, Kang kemudian menjelaskan tentang identitas si korban, bahwa ia adalah seorang mata-mata yang telah ditugaskan untuk menyelidiki geng Cina. Sayangnya, informasi yang harusnya Kang terima telah hilang entah kemana. Mendengar hal tersebut, Lee lantas teringat akan kartu memori yang ia sembunyikan. Ia pun secepatnya menghubungi Kim untuk memeriksa informasi yang tersimpan.
Di warnet terdekat, Kim dan Lee menjadi terkejut akan jumlah uang yang akan dibawa lari oleh geng Cina, yang mana mereka akan menggunakan kapal untuk memindahkannya. Selain itu, keduanya sadar bahwa mencuri barang bukti adalah tindakan kriminal, sehingga mereka tidak mungkin menyerahkan kartu memori tersebut kepada Kang. Di tengah kebingungan, Kim dan Lee kemudian beralih ke tempat tersembunyi. Keduanya sama-sama membutuhkan uang untuk biaya pengobatan dan hutang judi. Namun Lee tidak mau bertindak terlalu jauh karena berbahaya. Kim yang paham lantas meminta satu hal agar ia menyelidiki sesuatu untuknya. Malam itu sesuai permintaan Kim, Lee kembali ke kasino bersama pacarnya, sang manajer bernama Kwang Suk yang baru tiba lantas diajaknya bicara secara empat mata. Tanpa banyak kata, Lee langsung mengungkapkan bahwa Bareskrim Pusat sedang menyelidiki rencananya bersama geng Cina. Oleh karenanya, ia harus memberitahu kapan triliunan uang tersebut akan dikirimkan demi keamanan bersama. Kwang Suk yang terkejut dan tak punya pilihan pun terpaksa membocorkan rahasia. Setelah mendapat apa yang dibutuhkan, Lee kemudian pergi ke rumah sakit dengan oleh-oleh untuk sang keponakan. Kim bersama Lee lalu pindah keluar dan bersepakat bahwa keduanya akan mencuri triliunan uang tersebut dari para kriminal. Namun untuk melancarkan aksinya, mereka membutuhkan senjata dan peralatan. Lee jadi teringat akan seorang juniornya yang bertugas di bagian gudang persenjataan. Di diskotik, seorang polisi junior bernama Jung Hun kemudian datang atas undangan keduanya. Ia tampak sangat bersemangat untuk terlibat demi keuntungan bersama. Kim menjelaskan bahwa mereka membutuhkan senjata hanya untuk menakuti lawan. Sebab aksi sabotase ini harus berjalan cepat tanpa boleh ada korban. Ketiganya pun langsung bersepakat tanpa keraguan. Untuk menghilangkan jejak, mereka harus menukar kendaraan setelah membawa kabur semua uang, lalu menyembunyikannya ke sebuah gudang tak terpakai milik almarhum ayah Jung Hun di daerah pedesaan. Malam itu seusai mengatur skenario, ketiganya bersantai di gudang sembari berbagi impian. Lee akan segera melunasi semua hutang judinya setelah mendapatkan bagian. Sedangkan Jung Hun akan membeli mobil sport yang sudah sejak kecil ia inginkan. Sementara Kim sebagai pemilik rencana hanya ingin memulai hidup baru di luar negeri setelah putrinya sembuh total. Cita-cita mereka seolah sudah sangat dekat untuk bisa digapai. Beberapa hari kemudian tepat di tanggal pengiriman, semua orang yang telah bersiap lalu berangkat ke pelabuhan. Dari kejauhan terhitung, ada 4 orang yang sedang mengangkut berkotak-kotak uang. Mereka lantas segera memakai topeng dan memasuki persembunyian para kriminal. Ketika lampu dihidupkan, ketiganya seketika menodongkan senjata dan memerintah agar tiarap ke bawah meja. Jung Hun pun secepatnya mengambil beberapa tas untuk dibawa. Setelah dimuat ke dalam bagasi, Jung Hun kemudian memasukkan mobil untuk menjemput yang tersisa. Namun tiba-tiba sebuah tembakan dari jendela lantas mengenai pahanya. Dalam keadaan yang kacau, keempat kriminal lantas memanfaatkan keadaan. Mereka diam-diam hendak menyerang sehingga Kim dan Lee terpaksa melancarkan tembakan. Satu kriminal yang berusaha kabur pun juga langsung dilumpuhkan oleh orang tak dikenal. Sembari menahan sakit, Jung Hun yang panik kemudian mencoba berlari keluar. Sayangnya satu tembakan dari orang di jendela lantas membuatnya terkapar. Dengan amarah membara, Kim dan Lee segera balik menyerang secara membabi buta. Hingga akhirnya orang tak dikenal tersebut pun jatuh tak bernyawa. Melihat keadaan Jung Hun yang sekarat, keduanya secepatnya membawanya pergi dari sana. Lee tak dapat menahan air mata karena telah menyebabkan juniornya meninggal dunia. Begitu pula dengan Kim yang lebih dulu berhenti di bahu jalan demi menenangkan jiwa. Sayangnya mereka tidak punya pilihan lain selain tetap pada rencana. Akhirnya tubuh Jung Hun pun ditenggelamkan bersama mobil ke dalam danau yang gelap gulita. Setelah menukar kendaraan, keduanya kemudian sampai di gudang. Uang yang telah mereka curi rupanya melebihi dari apa yang bisa mereka bayangkan. Sayangnya kematian Jung Hun telah mengubah keberhasilan tersebut menjadi penyesalan. Kim pun berkata agar lebih dulu membiarkan triliunan uang tersebut tersembunyi hingga keadaan aman. Tak lama berselang, ponsel mereka berdering di saat yang bersamaan. Ternyata Kapolsek yang tidak tahu apa yang terjadi meminta keduanya datang ke TKP di pelabuhan. Itu artinya Kim dan Lee kini harus menyelidiki kasus mereka sendiri, seolah tak terlibat ke dalam kejahatan.
Di tempat kejadian perkara, para wartawan telah memenuhi pintu masuknya. Banyaknya korban yang berjatuhan menarik perhatian warga sehingga akan pasti menjadi berita utama. Kim kemudian berjalan dengan tenang menuju Kapolsek yang sudah menunggunya. Atasannya berkata bahwa para korban tampaknya adalah kaki tangan mafia Cina. Namun yang mengejutkan adalah bahwa terdapat mayat seorang polisi di sana, yang tidak lain adalah Kang dari Bareskrim Pusat dengan luka tembak di dada. Kim lantas tersadar bahwa ternyata Kanglah yang menembak Jung Hun hingga tak bernyawa. Sang Kapolsek juga mengungkapkan bahwa kematian Kang telah membuat atasannya dari Bareskrim Pusat datang. Ia bernama Oh Sung Chan yang tampak sangat serius demi menyelidiki kebenaran. Atas kerumitan kasus tersebut, akhirnya dibentuklah Satgas Gabungan. Kapolsek menjelaskan bahwa pemain utamanya adalah Ju Ki-ryong sang mafia internasional. Kelompok kriminalnya tidak hanya beroperasi di Korsel, melainkan juga di Jepang, yang mana ia menyetorkan semua hasil bisnis ilegalnya ke Cina karena di sanalah keberadaan sang bos besar. Oh Sung Chan berkata bahwa ia tidak mau kematian Kang berakhir menjadi kesia-siaan. Di bandara, tanpa mereka sadari sang bos besar diam-diam telah datang. Ju Ki-ryong pun langsung ditampar di depan umum karena telah gagal. Setelah rapat selesai, Lee mendapat telepon dari Kwang Suk untuk bertemu segera. Kim berpesan agar berhati-hati dan tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Oh Sung Chan kemudian juga mengajak Kim untuk berbicara. Keduanya rupanya telah lama saling mengenal sejak masih bekerja di divisi yang sama. Untungnya, Oh Sung Chan tampak tak curiga kepada Kim yang situasinya kini makin berbahaya. Di bawah jalan layang, Kwang Suk yang panik menanyakan Lee soal siapa yang telah memberitahunya. Lee menjelaskan apa adanya bahwa ia adalah Shin, si pemilik spa. Setelah Kwang Suk pergi, Kim menenangkan Lee karena Shin kemungkinan besar telah membocorkannya kepada sejumlah orang, sehingga para mafia Cina tidak akan curiga kepada keduanya yang telah seolah-olah hendak mengamankan. Sedangkan di kantornya, Oh Sung Chan mendapat laporan dari seorang polisi lokal bahwa beberapa senjata di polseknya telah hilang tepat di hari kejadian. Bersamaan dengan itu pula seorang polisi bernama Jung Hun juga tidak pernah lagi kelihatan. Oh Sung Chan kini mendapat petunjuk pertama guna memperoleh kebenaran. Setelah disiksa, Shin si pemilik spa kemudian diinterogasi oleh para geng Cina. Ju Ki-ryong berkata bahwa kesalahannya adalah bermulut besar dan suka membocorkan rahasia. Shin yang ketakutan pun hanya bisa memohon ampun dengan putus asa. Namun sang bos besar kemudian datang dan memberikan aba-aba. Seorang penjaga lantas mendekat dan menebas lehernya. Di dalam mobil setelahnya, Ju Ki-ryong yang terkena cipratan darah segera berganti pakaian. Sopirnya kemudian mengungkapkan bahwa Kwang Suk pernah terlihat berbincang dengan Lee secara diam-diam. Hal tersebut membuat Ju Ki-ryong berpikir ulang tentang Kwang Suk yang sudah ia anggap tangan kanan. Keesokan harinya, Oh Sung Chan secara tiba-tiba mengajak Lee ikut bersamanya, yang mana tanpa sepengetahuan Kim, keduanya kemudian tiba di rumah sakit putrinya. Oh Sung Chan rupanya sangat tahu kondisi keluarga Kim sebagai teman lama. Ia lantas menanyakan Jimin apakah ayahnya berada di rumah sakit pada saat malam kejadian. Jimin yang tampak takut pun berusaha menjawab tanpa keraguan. Sepulangnya, Lee menanyakan Oh Sung Chan atas alasan kecurigaannya. Ia pun bercerita bahwa dulu Kim pernah menerima suap demi pengobatan istrinya, yang mana ia membakar barang bukti yang telah didapatkan dengan sengaja. Kini dengan kondisi Jimin yang memerlukan biaya operasi, Oh Sung Chan tentu wajar merasa curiga. Karena sekali polisi korupsi, maka akan menjadi kebiasaan selamanya. Selagi berbincang, ponsel Lee tiba-tiba mendapat panggilan. Rupanya ia adalah Kwang Suk yang memohon agar Lee segera datang ke pelabuhan. Suaranya terdengar bergetar seolah ketakutan. Lee berusaha menjawab dengan tenang agar Oh Sung Chan tidak berpikir macam-macam. Sementara itu di apartemen Jung Hun, Kim bersama seorang polisi lain sedang menyelidiki kamarnya. Untungnya tidak ada petunjuk apapun yang bisa menunjukkan keberadaannya. Ketika kembali ke mobil, pacar Lee tiba-tiba mendatangi Kim dengan berurai air mata. Ia bernama Sojin yang menangis karena sudah 2 hari Lee tidak bisa dihubungi olehnya. Kim lantas meminta rekannya pergi sembari menenangkan Sojin agar tidak menimbulkan curiga. Di dalam perjalanan menuju pelabuhan, Lee menghubungi Kim atas apa yang telah Oh Sung Chan lakukan. Kim pun secepatnya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan, yang mana Jimin rupanya telah menghilang dari kamarnya.
Dengan panik, Kim dan para perawat lantas melakukan pencarian. Untungnya tak lama berselang Jimin kemudian ditemukan di dalam toilet dalam keadaan pingsan. Di sisi lain, Lee yang baru tiba di dermaga langsung disambut oleh Ju Ki-ryong bersama komplotannya. Ia kemudian digiring ke tempat di mana sang bos besar sedang melampiaskan amarahnya, yang mana sasarannya ternyata adalah Kwang Suk yang sudah tak berdaya. Dengan tatapan ancaman, sang bos besar menanyakan di mana triliunan uangnya disembunyikan. Namun Kwang Suk hanya mampu berkata bahwa Lee telah memaksanya membocorkan tanggal pengiriman. Dengan sigap Lee lantas menjelaskan bahwa ia cuma ingin memberikan perlindungan karena Bareskrim Pusat sudah mengetahui rencana mereka sejak awal. Perdebatan keduanya pun membuat sang bos besar menjadi kebingungan. Untuk menguji kebenaran, tangan Lee akhirnya diikat dengan paksa ke atas meja. Sang bos besar kemudian memberikan aba-aba yang lantas membuat sang penjagal menebaskan goloknya. Untungnya Lee tetap tutup mulut sehingga membuat para mafia Cina percaya. Setelahnya, muka Lee dihadapkan ke wajah Kwang Suk yang harus menerima hukuman. Sang penjagal pun memenggalnya berkali-kali hingga meninggal. Di rumah sakit, Kim diberitahu bahwa putrinya telah begitu tertekan karena operasinya tidak kunjung dilakukan. Hal tersebut membuat Kim kepikiran akan triliunan uang di gudang. Di tengah perenungan, Kim kemudian dipanggil oleh Jimin yang baru tersadar. Sambil berurai air mata, Jimin bercerita bahwa Lee telah datang dengan atasannya, yang mana Jimin telah terpaksa berbohong bahwa 2 hari yang lalu sang ayah ada di rumah sakit bersamanya. Setelah lolos dari kematian, Lee langsung pergi menemui pacarnya. Ia mengungkapkan segala yang terjadi dan mengajak Sojin untuk kabur ke luar negeri bersama. Sebab sudah tidak ada pilihan lain baginya jika tidak ingin kehilangan nyawa. Sayangnya Sojin tampak begitu ragu untuk segera menyetujui kekasihnya. Lee pun berusaha meyakinkan bahwa keduanya bisa memulai kembali hidup yang berbeda. Malam itu secara diam-diam, Kim mendatangi gudang dan mengambil beberapa ikat uang. Namun ketika hendak keluar, Lee rupanya sudah menunggu dengan kecewa karena melanggar perjanjian. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan di antara keduanya yang salah paham. Mereka berusaha saling menyerang hingga akhirnya berhenti karena kelelahan. Setelah menenangkan diri, keduanya kemudian saling mengungkapkan apa yang terjadi, dari Jimin yang pingsan hingga Kwang Suk yang telah mati. Lee pun mengajak Kim agar ikut kabur bersamanya ke luar negeri. Namun Kim menolak sebab Jimin harus segera dioperasi. Akhirnya karena sudah tidak ada solusi, Lee terpaksa mengambil bagian uangnya. Sebab bagaimanapun ia tetap harus kabur ke luar negeri bersama pacarnya. Ketika pagi tiba, Kim yang ketiduran di rumah sakit seketika terbangun oleh sebuah panggilan. Rupanya Kapolsek memerintahnya untuk mencegah Lee yang sudah ketahuan. Lee yang berkemas pun menjadi panik melihat para polisi di luar. Sedangkan Sojin tetap tidak mau ikut sehingga ia harus kabur sendirian. Dengan sekuat tenaga, Lee secepatnya naik ke lantai atas untuk mencari persembunyian. Para polisi berusaha menelusurinya ke berbagai kamar. Kim yang baru tiba lantas menghindari Kapolsek bersama sekelompok kepolisian. Ia kemudian segera masuk dan mencari Lee sendirian. Untuk membuat distraksi, Kim kemudian memencet alarm dan membenturkan kepalanya. Hal tersebut membuat para polisi berkumpul sehingga Kim bisa mengarahkan mereka. Ia berkata bahwa Lee telah turun setelah menyerangnya. Setelah semuanya pergi, Kim secepatnya kembali mencari temannya. Lee yang mendengar teriakan Kim pun segera menunjukkan keberadaannya. Dalam kesempatan tersebut, Kim menyerahkan kunci mobilnya dan memberikan arahan agar Lee menghubunginya setelah berada di tempat aman. Lee kemudian melompat dari jendela dan berlari menuju parkiran. Setibanya di mobil, ia pun mengegas kendaraan dengan penuh kecepatan. Di kantor polisi setelahnya, Sojin yang diinterogasi hanya bisa berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Oh Sung Chan yang datang lantas berkata bahwa sejak sekarang, semua penyelidikan harus melaluinya. Sesaat berselang, ponsel Kim berdering oleh sebuah panggilan, yang ternyata ia adalah Ju Ki-ryong yang sudah tahu siapa dalang di balik pencurian. Ia lantas memerintah agar Kim mengembalikan uangnya malam ini jika tidak ingin menemui ajal. Namun Kim tidak mau kalah oleh gertakan sehingga ia balik mengancam. Tanpa sadar, Oh Sung Chan tiba-tiba muncul sehingga Kim segera menutup teleponnya. Rupanya ia meminta Kim ke kantor untuk bicara empat mata. Malam itu setelah berbicara dengan Oh Sung Chan, Kim menghubungi Lee agar bertemu di gudang.
Kim berjanji bahwa Lee akan segera dicarikan jalan keluar. Namun Lee hanya terdiam seolah merasa ada sesuatu yang tidak benar. Setelah menutup teleponnya, Kim sadar bahwa pengkhianatan ini ia lakukan karena terpaksa. Sebab Oh Sung Chan baru saja membongkar rahasia mereka dengan bukti yang nyata. Beberapa saat sebelumnya, Oh Sung Chan telah menunjukkan pada Kim sebuah pulpen perekam yang kemarin telah ditaruhnya di mobil Lee secara diam-diam, sehingga rekaman percakapan mereka jelas mengungkapkan bahwa keduanya adalah sang dalang. Meski sudah memiliki bukti para pelaku, Oh Sung Chan memang sengaja tidak langsung menangkap mereka, karena triliunan uang tersebut harus lebih dulu jatuh ke tangannya. Sebab sejak awal ia memang mengincarnya sebelum akhirnya Kim dan Lee mengacaukan rencana. Saat itu Oh Sung Chan yang mendengar rumor soal pengiriman uang ke Cina, lantas langsung menangkap salah satu anak buah sang mafia. Ia memerintah almarhum Kang untuk menyiksanya dan memaksanya menjadi mata-mata, yang mana kematiannya mengindikasikan bahwa rumor tersebut adalah rencana nyata. Oleh karena itu Oh Sung Chan mengutus Kang saat malam pengiriman yang sayangnya berakibat pada kematiannya. Tanpa perlu lagi berbasa-basi, Oh Sung Chan kemudian menawari Kim kesepakatan, yang mana ia akan diberi bagian asal memberitahu tempat triliunan uang tersebut disembunyikan. Namun Kim yang tidak mau egois lantas menanyakan nasib rekannya. Oh Sung Chan pun berkata bahwa Lee harus dijadikan kambing hitam alias pelaku satu-satunya. Kim tentu tidak bisa menerima, namun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya, ia terpaksa meminta Lee kembali ke gudang sebagaimana Oh Sung Chan minta. Setibanya di rumah sakit, Kim memanfaatkan kesempatan terakhirnya dengan membayar biaya yang dibutuhkan. Jimin pun akhirnya bisa dioperasi setelah Kim menyelesaikan pembayaran. Namun selagi di toilet, Kim tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang. Mereka adalah anak buah mafia Cina yang lantas langsung menyerang. Untungnya sesaat berselang Kim berhasil melumpuhkan semua lawan. Sayangnya Ju Ki-ryong kemudian juga muncul sehingga Kim mengejarnya, yang mana ia lantas diserang dari samping dan dipiting seketika. Kim yang tak berdaya pun ditusuk berkali-kali oleh Ju Ki-ryong tanpa iba, hingga akhirnya Kim jatuh pingsan dan diseret ke dalam koridor tanpa suara. Selagi operasi Jimin berlangsung, Kim dibawa oleh para mafia Cina ke tempat disimpannya triliunan uang. Di sana Lee menunggu dengan sabar akan kedatangan rekannya yang tengah ditawan. Sedangkan Oh Sung Chan juga telah bersiap untuk berangkat sendirian. Beberapa saat berselang, para mafia Cina kemudian tiba di gudang. Untungnya Lee telah mengantisipasi dengan memindahkan semua uang. Hal tersebut membuat para mafia marah sehingga Kim lantas didudukkan. Sang bos besar pun memasukkan magasin dan menembak Kim hingga jatuh ke lubang. Melihat Kim masih hidup, pistol kemudian diserahkan kepada sang penjagal. Untungnya Lee segera menerobos masuk dan menembaki semua orang, termasuk sang bos besar yang terpojok tanpa kekuatan. Sayangnya Ju Ki-ryong seketika bangkit dan menusukkan pisau. Lee yang jatuh lantas juga ditembak kakinya hingga mengerang kesakitan. Sesaat kemudian Ju Ki-ryong baru tersadar bahwa Kim telah menghilang, yang rupanya Kim telah berdiri dan melesatkan tembakan. Di jalan, Oh Sung Chan yang hampir sampai segera menyiapkan senjata, sementara Kim kini mengarahkan pistolnya kepada Lee yang tak berdaya. Ketika tembakan terakhir terdengar dari dalam gudang, Oh Sung Chan kemudian masuk ke sana, yang mana hanya tersisa Lee seorang dengan Kim yang mati di pangkuannya. Entah bagaimana pertarungan berlangsung, namun Lee hanya berkata bahwa ia telah mengetahui segala hal. Oleh karenanya, ia tak mau memberitahu triliunan uang yang dipindahkan, karena ia pasti akan dikambing hitamkan. Mendengar hal tersebut, Oh Sung Chan menjadi kesal karena tidak punya pilihan. Kini ia harus mengubah skenario dengan menjadikan Kim sebagai kambing hitam. Ia pun segera menelpon Kapolsek yang tengah mengangkat mayat Jung Hun di danau. Oh Sung Chan melaporkan bahwa ia bersama Lee telah menangkap pelaku kejahatan, yang tidak lain adalah Kim yang telah mati akibat pertarungan. Kim diceritakan telah berkelahi dengan para mafia Cina dalam perebutan triliunan uang ilegal. Kapolsek pun hanya bisa percaya sehingga Oh Sung Chan kini bebas mengkorupsi semua uang. Namun tiba-tiba Kim dan Lee ternyata telah bersekongkol untuk mengelabui Oh Sung Chan. Pulpen perekamnya kemudian diambil agar barang bukti bisa dihilangkan. Di dalam sekaratnya, Kim berpesan agar Lee tetap mengikuti rencana, yakni dengan melapor bahwa Kim lah yang telah membunuh mereka semua.
Dengan berlinang air mata, Kim mengingat kembali kenangan bersama putrinya. Hanya Jimin yang Kim minta agar dijaga oleh sahabatnya. Bersamaan dengan Kim yang mulai menutup mata, Jimin yang sudah dioperasi pun mulai sadar dari pingsannya. Beberapa pekan setelah kasus tersebut selesai, Lee akhirnya memutuskan untuk berhenti dari kepolisian. Triliunan uang yang telah ia dapatkan akan dipakai untuk memulai kembali kehidupannya yang kacau. Bersama Jimin yang sudah sembuh total, Lee lantas pergi ke bandara demi membangun ulang masa depan. Keduanya sudah bagai ayah dan anak yang terikat oleh darah perjuangan.